Ada pandangan yang menyatakan bahwa Islam tak bisa berjalan beriringan dengan dunia modern. Kita sebagai kaum muda sudah begitu terbiasa mendengar larangan-larangan bahwa Islam tak boleh begini, Islam tak boleh begitu. Lalu bagaimana cara kita menilai mana yang benar dan mana yang salah? Untuk itu, hari ini saya akan bertemu dengan seseorang yang mungkin bisa menjawab pertanyaan. Agar kita tidak tersesat dalam gelap, dan agar langkah kita semakin jelas berjalan menuju cahaya. Inilah Cahaya untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Semoga kita semua terus sehat ya, apalagi lagi pandemi ini. Dan juga semoga teman-teman semua yang menonton di rumah juga dalam kondisi dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus sehat. Amin. Nah, sesuai janjiku tadi, sekarang kita sudah kehadiran seorang Habib yang luar biasa banget ilmunya. Mari kita sambut Habib Hussein. Halo, Bib. Alhamdulillah. Halo, Ciki. Apa kabar, Bib? Kabar baik. Bib. Alhamdulillah. Saya seneng banget loh, beneran ketemu Habib, apalagi dalam acara yang benar-benar bisa menambah ilmu kita seperti ini. Iya. Karena bahasannya kali ini, menurut saya bisa bermanfaat banget buat kaum muda yang mendengarkan, karena tema ini tentang muslim milenial. Muslim milenial. Nah, sebenarnya muslim milenial ini apa sih, Bib? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala amma ba'du. Jadi, muslim milenial itu karena mengacu pada satu pernyataan bahwa Islam itu dalam riwayat lain Al-Qur'an shalihun likulli zaman wal makan. Jadi Nabi Muhammad ini kan salah satu keagungannya karena tidak diutus hanya bagi satu kaum. Kalau nabi-nabi lain itu kan diutus hanya bagi satu kaum. Nah, kalau Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Tidak hanya satu kaum dan tidak hanya satu waktu. Sekarang aja kita sudah 14 abad rentang jarak waktu kita dengan Nabi Muhammad, tapi kita masih umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena visi itu, maka Islam itu shalihun likulli zaman wal makan, sesuai dengan semua zaman dan semua tempat. Mau di Eropa, mau di Indonesia, ya Islam itu bisa sesuai. Kemudian zaman juga, mau zaman dulu atau zaman sekarang, Islam itu sesuai. Termasuk juga mau yang Islam itu orang tua ataupun anak muda, itu tetap sesuai. Kece-kece aja gitu Islam buat semua umur gitu. Nah, setiap orang itu kemudian memiliki haknya untuk berislam sesuai dengan konteks dirinya. Asalkan memang tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang substansi dalam Islam. Atau hal-hal yang sifatnya mutlak bahasanya dalam Islam. Jadi di Islam itu kan ada yang mutlak gak bisa diubah. Ada yang bisa diubah sesuai dengan waktu, yang penting poinnya kita dapat gitu. Misalnya iya, bisa adaptif. Misalnya begini, di Arab gitu, menutup auratnya dengan apa kalau cowok? Misalnya dengan celana atau dengan jubah. Nah, di Indonesia karena kita biasa pakai sarung misalnya, yang santri-santri nutup auratnya pakai sarung ya gak ada masalah. Yang penting menutup aurat gitu. Yang salah itu yang gak menutup aurat, substansinya di menutup aurat. Nah, begitu juga dalam hal lain. Ada yang mutlak, misalnya, Ubib saya masih muda nih, tulang punggung saya, tenaga saya masih kuat. Jadi kayaknya kalau subuh 2 rakaat kurang deh rasanya. Saya mau 4 rakaat gimana? Nah itu nggak bisa, itu sesuatu yang mutlak dalam Islam. Bahwa subuh mau tua muda di Indonesia atau di Arab tetap 2 rakaat, nggak bisa ditambah-tambahin gitu. Mungkin bisa qobliyah ya? Nah bisa kemudian ditambahin sunah-sunahnya, ditambahin zikirnya, sholawatnya dan lain sebagainya. Nah, kalau dalam rakaatnya itu sesuatu yang mutlak. Nah, karena itu maka Islam itu sesuai dengan anak muda.
Misalnya kita nih yang anak muda, saya misalnya, karena dakwahnya ke anak muda, maka stylenya ya anak muda sekali. Kemudian pendekatannya juga sesuai dengan pendekatan anak muda. Misalnya anak muda itu nongkrongnya banyak yang di kafe. Makanya saya sharing-sharing tentang Islamnya itu ke kafe-kafe. Berarti supaya bisa merangkul lebih banyak lagi Merangkul anak-anak lebih muda ya. banyak. Dan kemudian yang terpenting juga agar tidak terasa menggurui. Itu penting banget. Itu tuh, penting. Anak muda itu kan kalau dirasa menggurui udah gak diterima. Iya. Makanya biasanya orang tua kalau mau ngajari anaknya yang udah bandel, biasanya minta tolong ke sahabatnya. Lo kasih tahu dong, temen lo tuh sahabat biar lo masuk tuh. sebagai teman ya. Biar masuk sebagai teman. Dan itu ternyata sunnah Nabi Muhammad. Oh, ada kisahnya, Bib. Bukan kisah. Jadi Nabi itu coba perhatiin, nggak punya santri, nggak punya murid. Punyanya apa? Sahabat. Oh, iya. Padahal mereka itu Benar-benar. umatnya Nabi Muhammad, santrinya Nabi Muhammad, muridnya Nabi Muhammad. Tapi dipanggilnya sahabat. Iya, sahabat Agar Rasul. care gitu. Jadi ketika Nabi Muhammad ceramah itu nggak terdengar seperti ceramah, tapi seperti seorang sahabat yang curhat kepada sahabatnya yang lain. Makanya gampang aja diterima. Dakwah gitu. Dulu itu pendakwah itu ada dua. Ada hitobi, ada kutubi. Apa itu, Bib? Hitobi pendakwah dengan khutbah. Kutubi pendakwah dengan menulis. Sekarang karena Islam itu sesuai dengan semua zaman, ada pendakwah ketiga kata Apa saya. itu? YouTubi. YouTube, Wah, ya ampun. orang yang berdakwah dengan YouTube gitu. Pendakwah cyber ya. Iya, atau mungkin Dunia cyber. nanti next ada pendakwah TikToki, pendakwah yang di TikTok. Iya. Jadi sesuai pokoknya dengan semua zaman dalam Dan itu kan segala semua hal. kanal aja, yang penting Semua kan, substansinya yang tetap penting substansinya dipegang ya. dipegang. Pokoknya semuanya disesuaikan dengan anak muda. Iya. Agar anak muda tuh dia tetap berislam, tapi tetap gaul juga. Iya. Jangan sampai umat Islam ini nggak gaul. Nggak gaul dalam artian yang positif. Misalnya umat Islam karena sibuk belajar agama, akhirnya nggak belajar sains. Akhirnya negara Islam tertinggal di Nggak bidang boleh gitu sains. juga ya. Nggak gitu, harus gaul juga. Oh, anak muda karena dia Islam, kemudian dia nggak mau kerja kafe gitu. Ya enggak, selama halal dan baik ya udah kita kerjakan gitu. Iya. Jadi pokoknya kita tetap menyesuaikan dengan zaman, tetap gaul. Oh, Bib, saya nggak mau pakai media sosial. Kenapa? Karena saya Islam. Loh, nggak ada hubungannya. Justru seharusnya pakai media sosial sebagai medium untuk silaturahmi, Iya, benar. dakwah dan lain Menyebarkan sebagainya. kebaikan ya. Menyebarkan Berarti kebaikan. tergantung oknumnya ya, mau memakai hal itu untuk sebagai apa. Untuk apa? Dan yang penting pokoknya jangan benturkan antara milenial dan Islam. Gitu. Karena ingat bahwa di antara yang Nabi perhatikan itu dalam dakwah adalah anak muda, generasi milenial. Ada yang namanya Ali bin Abi Thalib, ada yang namanya Abdullah bin Abbas, ada yang namanya Zaid bin Sabit. Ini orang-orang yang sangat dekat dengan Nabi dan semuanya anak muda. Dan Iya, Nabi muda memperhatikan sekali, karena kenapa? Kalau kita bicara masa depan itu bicara anak muda. Makanya kalau bicara dakwah di masa depan atau Islam di masa depan ya anak mudanya dibenerin. Makanya Nabi fokus tuh ke sahabat-sahabat yang masih muda. Bahkan kata Nabi dalam salah satu hadisnya, Allah tersenyum kalau anak muda itu jadi beriman. Karena kenapa? Karena kalau orang tua itu beriman itu biasa aja. Mungkin dia sudah ingat tanah gitu kan. Kayaknya visa saya akan segera datang nih. jadi Maka lebih taat dia. Dan sudah bosen juga maksiat mungkin kan. Tapi kalau Anak muda berarti kata Nabi dia melawan sofwahnya. Sofwah itu kecenderungan kepada nafsu. Anak muda tuh kan kecenderungannya gejolaknya ngikut banyak nafsu. ya. Nah, ketika melawan nafsunya maka Allah senang sekali mengundang senyumnya Allah. Makanya Nabi juga perhatian sekali sama anak muda. Bib, salah satu yang bikin saya excited banget nih hari ini mau ketemu Habib. Saya tuh mau nanya langsung tentang hubungan pemuda-pemudi Islam dan seni. Oke, khususnya mungkin kita mulai dari musik. Iya. Saya kan main musik ya, Bib ya. Dan insya Allah musik saya juga tidak menggiring orang-orang untuk melakukan hal-hal yang bermudarat. Tapi nih ya, Bib ya, sering banget saya di DM orang atau saya ngepost apa dikomenin orang bahwa saya disuruh berhenti main musik katanya demi menyelamatkan saya, dan karena itu sebenarnya haram di Islam, bahkan
kayak suka dikasih dalil-dalil yang saya nggak tahu itu tuh sebenarnya sahih atau enggak gitu. I have no idea. Dan padahal dari salah satu lagu saya juga ada beberapa orang yang DM bahwa, jadi saya pernah bikin salah satu lagu saya itu terinspirasi dari kisah Nabi Yusuf yang saya nggak sengaja baca di Al-Quran. Dan sebelum setiap manggung, saya selalu cerita bahwa saya bikin lagu ini waktu itu saya nggak sengaja baca kisah Nabi Yusuf di Al-Quran, dan saya sangat kagum bahwa beliau ini sosok manusia yang banyak diterpa cobaan dari kecil, dibuang ke sumur sama kakak-kakaknya, difitnah, di penjara, sampai akhirnya dapat posisi yang mapan. Yang saya lihat adalah dalam kondisi apapun, beliau terus menjaga hatinya supaya tetap dalam kondisi yang baik. Dan saya ambil pelajaran hidup yang general itu, lalu saya jadiin lagu saya yang judulnya Belukar Dunia, yang kemarin jadi soundtrack film. Nah, dari situ ada banyak orang-orang yang DM, saya jadi baca Quran lagi nih Kak. Setelah dengerin lagu itu. Jadi baca kisah Nabi Yusuf, iya Kak, bener ternyata runut ya kayak cerpen, ternyata enjoyable. Tapi juga ada yang banyak yang haram-haramin. Nah kalau menurut Habib tuh gimana? Iya, jadi pertama tadi malah aku pikir Ciki akan bawa gitar gitu, akan sambil menemani Takut saya salah, menyanyi. Takut salah segmen. Enggak, karena saya tuh sering bikin acara dakwah itu yang mengkombinasikan antara nada, canda, dan dakwah. Jadi ada stand up comedy, kemudian ada musik di dalamnya, kemudian ada dakwah. Itu saya di Jember. Di Jember itu pernah dari siang jam 12 sampai menjelang maghrib. 6 jam orang duduk dengerin ceramah saya. Karena kemudian saya ditemani stand up komedian dan ditemani musisi. Dan itu 6 jam dengerin ceramah dan isinya anak muda 1.500 orang. Ngumpulin anak muda untuk dengerin ceramah 100 aja syukur gitu. Nggak mudah itu. Nggak mudah. Jadi kalau digunakan untuk dakwah, maka musiknya itu bukan hanya halal, tapi ada pahala di dalamnya.